tapi langsung tadi ayat berapa Bukan, tadi? Bu. Bukan. Udah itu tadi Ibu kan nggak bisa jawab, udah ditutup yang itu, udah clear yang masalah matic otomatis udah clear itu. Sekarang yang ini loh, yang kayak gini-gini loh, Mbak Blender tanya tadi tuh, yang ada ini ya, aurat keledai, zakar kuda, ya kan? Terus ini itu apa? Positifnya apa? Ditulis di seperti ini gitu loh di kitab suci katanya. Ini mah tentang ohaliba dan itu kan ohala dan ohaliba. Ya. Kan? Terus positifnya apa? Dengar dari kisah kejadian itu kan bangsa Israel itu kan bangsa pilihan Tuhan. Nah itu masa perbudakan Mesir itu si Ohala dan Ohaliba ini kan yang ada di Mesir. Itu kan bangsa kesayangan Tuhan itu Ohala dan Ohaliba. Ternyata di Mesir dia melakukan persundalan. Persundalan itu ya kalau bahasa kerennya di sini kan pelacur kan gitu. Hati-hati Bu, kenapa? Bu izin Bu ya, saya tengahi. Yang tadi kita tanyakan itu manfaatnya dituliskan seperti itu, kata-katanya Manfaatnya kurang. ditulis seperti itu supaya kita sebagai manusia biasa jangan meniru perbuatan seperti itu. Nah, apakah bahasanya tidak bisa diperhalus Bu? Gitu harus. Ya ada kamu kata-kata. coba. Ini kalau dibaca sama anak-anak gimana Bu? Kalau seandainya kamu di situ. Hah? Apa Bu? Coba kamu lah menyimpulkan bahasa yang tepat seperti apalah di situ dibikin. Enggak, kita nggak mau ngerubah-ngerubah Bible-nya orang. Gak mau saya. Kita cuma nanya kenapa gitu loh. Tapi kita ambil kan makna dari situ tidak boleh melakukan seperti itu. Iya Bu, nggak boleh ngelakuin itu. Cuma yang ditanya gini loh Bu, dengan narasi yang ditulis dengan kata-kata seperti ini, itu positifnya apa? Andai kata dibaca anak-anak, positifnya di mana? Positifnya berarti kita sebagai perempuan nggak boleh melakukan hal seperti itu, melakukan persundalan, nggak boleh. Ya itu hal positifnya. Berarti itu perbuatan dosa di mata Tuhan. Nggak mudeng. Nggak nyambung dia. Nggak nyambung kan hal positifnya itu kan tentang Ohala dan Ohaliba. Baca dari ayat satunya awalnya. Ohala dan Ohaliba. Biar Ibu ini ngerti ya gimana. Saya mikir dulu Bu. Bahasanya saya Ibu udah berkeluarga kan, punya anak kan Bu? Nah begitu anak Ibu baca nih kayak gini nih misalnya ya dia baca. Di mana itu tadi tentang Ohala dan Ohaliba itu? Nih Bu, Yeskiel 23 Bu. Yeskiel kan? Nah ya. Makanya Bu, ini loh Bu, ini misalnya Bu ya, anaknya Ibu ini masih kecil Bu, terus dia baca, ia berahi kepada kawan-kawannya yang bersendal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Terus dia nanya, Mama, aurat keledai, zakar itu kayak apa Mas? Seperti zakar kuda Mas. Kayak gimana itu Mama? Bersendal Mas. Judulnya aja kakak beradik Ohala dan Ohaliba kan. Bukan itu judulnya Ibu, yang ditanyain itu gimana kalau Ibu punya anak terus dibaca sama anak Ibu. Jadi pertanyaan kalau kita yang udah besar kayak gini, oke lah kita mengerti itu tuh apa namanya. Kau sebagai orang gitu. tua, kalau ditanya kayak gitu pasti kamu ngejawabnya apa? Iya nak, ini perbuatan ini ya tidak enggak, Bang Temon Ya nggak mungkin anaknya dibolehin baca ini, nggak boleh. Bang Temon nggak mungkin anaknya anak bolehin saya baca ini. Terkontaminasi nanti anak saya kalau saya punya anak nanti. Gak mau saya anak saya harus baca ini Bu. Seandainya kebaca juga sama anakmu, ditanya sama anakmu, kamu sebagai orang tua harus bijak dong ngejawab. Enggak Bu, ini kan bukan punyanya Bang Temon ini bukan buku punya ini, saya, Bible ini bukan punya Contoh Bang gini Temon, punya loh. Bu Marlin. Misalnya Bu Marlin ditanya sama anaknya, Bu bersondel itu apa Bu? Ya otomatis kan kita kasih tahu dong itu perbuatan dosa yang tidak boleh kita lakukan. Harus kita Iya bagaimana itu Bu bersondel itu? Coba contohkan Bu. Kami nggak paham. Di sini tulisannya auratnya kayak aurat keledai Bu, dia bersendal Bu, gitu. Terus zakarnya kayak zakar kuda Bu. Ini kayak gimana Bu? Aduh. Gedong ya, gedong. Zakar itu apa Bu? Gitu. Coba Ibu jawab dengan bijak. Bu, zakar kuda itu apa Bu? Misalkan kamu nih jadi anak Ibu nih. Bu, itu kan bahasanya di Israel itu cara penyampaiannya kan. Jakar itu udah pasti tahu lah apa jakar. Masalahnya ini Bible ada di Indonesia, ada di rumah Ibu, anak Ibu bertanya, jauh-jauh ke Israel ngapain? Kok ke Israel? Anak saya nggak akan ke Israel kalau masih
TK ini Bu, masih ke TPA gitu ya, masih saya mandiin gitu, suruh saya ngaji gitu, pulang-pulang nanya anak saya, ayah misalkan ya, jakar kuda tuh apa gitu. Nah, Pernah ngelihat bukan tadi kalau dia- kuda, maaf nih, Hah? pernah ngelihat kuda kalau lagi pengen birahi nggak? Pernah ngelihat? Enggak pernah lihat, enggak pernah lihat. Nggak pernah Bu, peti saya nggak pernah lihat hewan Bu, peti saya nggak lihat hewan. Bahasa Indonesia bilang nafsunya tinggi. Saya nggak tahu Bu, saya nggak tahunya, saya nyerah Bu, saya nyerah. Ampun Bu, ampun ya Allah. Oh, astagfirullah. Wajar ya Bu, ini boleh ya Bu kalau dibaca anak-anak kecil boleh ya Bu ya? Anaknya Ibu boleh baca begini Bu? Kalau dibaca pun anak-anak, kita harus kita berikan pemahaman bahwa ini kelakuan yang tidak boleh ditiru. Iya boleh dibaca, boleh dibaca. Boleh. Oh boleh. Susunya dijama-jama. Supaya Aduh, mereka boleh dibaca dari sama anak-anak. kecil kita ajarin supaya anak kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, yang mana yang harus dilakukan, mana yang nggak harus dilakukan, yang Anak berbuat kecil, Ibu, dosa mana. anak kecil itu daya penasarannya tinggi loh Bu. Iya, nalar anak itu Bu nggak ngerti Bu konteks Dia ayat selalu itu ya. ingin, Makanya dia pasti mendidik selalu ingin anak itu mencoba kan hal-hal yang dia lihat Bu. Anak kecil tuh gitu Bu. Ya paling tidak diminta contohkan kan begitu. Iya. Minimal yang kayak gimana gitu, gambar berbentuk gambar gitu kan. Nih, sedangkan yang udah dewasa aja diajarin aja tetap nggak ngerti. Itu jangan kamu lakukan, itu berbuat dosa, tetap dilakukan berbuat dosa. Nggak nyambung Ibu Itu ya, yang ini udah bukan lebih masalah, besar bukan ya. masalah itu Bu. Aduh. Jadi bego apa pura-pura bego sih ini orang? Aduh. Wah, Bu. Mau yang bego namanya. Kamu udah dibilang tuh anak kecil mau dibaca pun ini nggak masalah. Yang penting kita kasih pengertian itu mana yang benar, mana yang nggak benar. Berarti nggak Mana yang masalah ya Ibu? di Ibu di rumah sekarang sama anaknya Ibu, bisa Bu bacain ke anaknya Bu? ada anak saya. Coba Ibu bacain ini, baca Bu. Wah, Nih, kakak beradik Ohala dan Ohaliba. Mana Datanglah anaknya? firman Anaknya Tuhan mana? Anaknya kepada- mana? Anaknya mana? Suaranya anaknya dulu dong, biar kita tahu anaknya dengerin. Ini anak di samping lagi Ya, main handphone nih. Mana? On cam Bu, on cam Bu. Kenapa? On cam Bu. Nunjukin ke anak gua nih. Nih anak Iya saya dong, nih, katanya nih, nggak apa-apa. nih. Mana? Tuh, kok Gak kelihatan hitam. Mana anaknya? tuh tidur dia. Musiknya suruh matiin Bu, anaknya. Anak saya. Musiknya. Bacain lah Bu sama anaknya Bu. saya nggak ikut-ikutan, saya izin turun dulu ah, udah agak beres ini. Assalamualaikum. Loh, turun beneran. Bu, jangan lagi gitu Bu, jangan merusak generasi Bu, jangan merusak generasi Bu. Rusak bener. Coba lihat generasi anak-anak Kristen yang benar-benar taat jadi pengikut Kristus. Ada nggak yang rusak? Nah itu aja Ibu dari tadi gak berani baca kan? Udahlah Bu, jujur aja Ibu gak berani baca. Saya paham Bu, apalagi sebagai seorang wanita, gak mungkin mau anaknya itu melihat hal-hal kayak begini Dia kan tadi ngomong, kecuali kalau Ibu jangan gak waras. merusak generasi anak. Saya nggak ada merusak generasi anak saya. Justru saya ajarkan mana yang baik, Iya, mana yang makanya benar. Ibu gak jadi baca karena Ibu gak mau ngerusak. Saya paham Saya itu. baca di depan anak saya berani baca. Udahlah Bu, Nantangin. jangan dirusak. Ini saya baca Jangan dari dirusak anak mana Ibu. ya? Kalau Ibu rusak, Ibu aja yang rusak. Anaknya gak usah dirusak Bu. Nah, itu yang ngomong jangan dirusak. Ini saya baca dari ayat pertama. Kakak beradik Ohala dan Ohaliba, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada dua orang perempuan. Bu, Bu, Ibu tahu nggak Bu? Mereka bertinggal di Mesir. Nah, Bu, Bible itu aja udah dilarang Bu baca Bu di Amerika Bu. Bu, di negara-negara Barat, anak kecil itu di sekolah-sekolah udah nggak boleh baca Bible loh Bu. karena mereka kurikulumnya memang nggak ada diajarkan di sekolah agama. Bukan begitu. Nih saya bicara pakai data, saya tunjukin ya. Kan Saya emang di tunjukin nih, Amerika saya buka memang nggak dulu. masuk kurikulum ajaran agama. Di Indonesia doang yang ada masuk kurikulum agama. Ini Bu, lihat Kalau Bu. ibu ke Cina, di Cina itu dibahas tentang agama nggak boleh loh. Udahlah Di Bu, muka jangan umum banyak juga bacot Bu. boleh di Ini Bu. Ini Bu, ini Kan Bu. nggak banyak Taiwan, di Taiwan Ini Bu, data Bu, ya. Nih. itu kan data di Google itu. Namun faktanya kamu ke Loh, sana terus di ada Google-nya nggak? Ibu Itu bunyinya gimana? Di dari- Google Ibu bunyinya gimana? Ini sumbernya dari FIFA ya, FIFA BBC ya. Nih,
Alkitab dilarang di sekolah dasar ultah karena berisi apa ini? Saya kira Berisi apa ini? Natalia udah ke Buku-buku Amerika. pornografi dan tidak senonoh. Bu, ibu bisa diam dulu nggak gantian bicara? Belum selesai bicara, ibu bicara dulu deh. Udah selesai bicaranya? Udah selesai gantian bu bicaranya. Udah lanjut. Pakai data. Oke ya. Ini bu ya. Alkitab dilarang di sekolah dasar ultah karena berisi apa ini bu? Melarang buku-buku pornografi atau tidak senonoh. Terus ini lagi bu, sekolah dasar ultah melarang Alkitab. Dilarang kenapa ini? Di Amerika Serikat nih telah menghapus Alkitab dari sekolah dasar karena mengandung kekerasan juga ya. Terus apalagi nih? Dianggap vulgar. AS melarang Alkitab dari sekolah dasar. Ya itu kan orang karena untuk dianggap vulgar. Bu. Ibu aja yang nggak sadar kalau itu vulgar. Ini saya pakai data bu ya. Saya pakai data. Kalau kehidupan ibu biasanya menjijikkan begitu, itu nggak apa-apa. Tapi saya pakai data bu. Data dari Google enggak ditanya. Loh, data dari Apapun Google, yang tapi ini ditanya kelihatan di Google sumbernya itu bu. pasti kejawab Viva, semua. BBC, nih Oke News. Ini semua data loh bu. Hah? Emang di Nih, Amerika itu agama nggak? ini juga pelajaran agama webnya nggak luar masuk nih, Inggris nih, webnya kurikulum. Inggris nih bu, webnya Inggris, versi asli Inggris nih bu. Nih, Pureflix ini. Langsung tanya Ini sama orang yang aneh-aneh. tinggal di Amerika, Bu. Jangan Langsung tanya, sakit ibu ini memang. Di situ tadi datanya di sekolah Amerika telah dihapus, berarti awalnya ada, baru bisa dihapus. Emang mereka itu udah nggak masukin kurikulum, nggak masuk kurikulum Kenapa agama. nggak Di dimasukin, Indonesia Bu? doang agama itu masuk kurikulum. Kalau tidak dimasukin, bagaimana bisa dihapus? Ya kan ada alasannya bu, kenapa nggak dimasukin lagi? Karena vulgar. Terus karena apa lagi nih? Karena apa? Karena pornografi, tidak senonoh. Ini data bu, data. Ibu kalau, aduh, kok ngeri ibu ini ya? Kok nggak sadar ya? Kawan itu supaya gimana ada berita, supaya manusianya penasaran membaca di Iya. Bu, ya di mana-mana orang itu penyakitnya usus buntu. Ibu sarapnya yang buntu. Parah ini ibunya nih. Ya saya keluar tahun bisa aja saya bikin berita, tapi valid fakta apa enggaknya kan nggak ada yang tahu, namanya udah masuk Ibu Google. punya data Yang pembantah, penting ibu bisa punya data dibaca pembantah orang nggak? semua. Kalau ibu mengatakan ini data nggak valid, ibu harus menunjukkan data untuk membantah data yang saya bawa. Begitu bu diskusi itu bu. Kalau ibu bilang ini nggak valid, ibu harus punya data menunjukkan kalau ini nggak valid. Ya ibu yang buka, ibu yang membantah data saya, ya berarti ibu kalau bantah pakai data yang lain bu. Ibu pakai data dong. Kalau ibu mau bantah Google apa narasi sih yang yang- saya bawa dengan data, ibu pakai data juga, bantah data yang saya bawa. Bisa nggak ibu bantah pakai data? Kalau nggak bisa ya udah diem. Diem, tutup mulutmu itu yang cuma omong Cari kosong nggak dulu. punya data. Ya kamu lagi nyari. Kan Di kau yang mau Google ya bantah. saya nyari. Ya udah nyari. Iya kan Itu saya cari di serupan. Google. Ya udah kau cari. Jangan kau ngomong dulu melebihi kecepatan cahaya, data nggak punya. Ngomong melebihi kecepatan cahaya, sok-sokan mau bantah data orang sendiri, dia aja nggak punya data, masih mau nyari. Nyarilah dulu data dulu, baru bacot. Bacot dulu data nggak punya, baru mau nyari. Parah nih Oten. Saya sampai turun nggak tega tadi, sampai disepil anaknya. Tenang Bang Temon, tenang. Nggak mungkin juga lah aku biarkan begitu ya. Aku tadi hanya nantangin tuh untuk membuktikan ini Bu Marli ini orang sehat atau orang sakit gitu loh. Ternyata mang perang juga ya. Memang berani. Nggak mungkin lah aku biarin dia harus baca di situ. Aku juga nggak mau ya generasi penerus bangsa ini dirusak. Mau dia Islam, mau dia nggak Islam, saya nggak mau generasi penerus bangsa ini dirusak. Nggak mau saya. Nggak boleh. Aduh, ada. Sampai bingung saya. Dia mau ngomongin data saya nggak valid, tapi dia nggak punya data pembantah. Ruth, naik Ruth, Natalia yang sakit, benar ibu itu, ayo naik. Ya benar-benar pusing. Naik. Naik Ruth. Terserah kalian mau mengimani kitab kayak gimana pun, buku biblos kalian ini kayak gimana pun, mau kalian bilang paling baik tak apa, terserah. Hak kalian, tapi kalau kalian mau membantah data-data dalam diskusi, pakailah data juga untuk membantah, bukan bacot. Apa itu? Ada burung terbang.
Masya Allah, makasih. Burung terbang, Masya Allah. Metik tadi ya, metik terbang. Itu metik. I love Metik. you. Pokoknya yang ngirim. Ya itu kebanyakan ateis yang tidak percaya agama. Mana data? Mana data bacot? Mana data bacot? Mana data bacot? Kalau di Amerika masih diperbolehkan anak-anak sekolah membaca Bible, mana? Nah, cot, bacot, data cot, cot, data cot, bacot aja nih. Amerika Serikat merupakan negara sekuler sehingga pemerintah tidak mengakui agama tertentu sebagai Bukan itu, nggak nyambung. Kan kamu bilang data saya nggak valid. Yang saya tampilkan data itu Bible sudah dilarang di Amerika untuk dibaca anak-anak sekolah karena berisi pornografi atau tidak senonoh, vulgar, kekerasan seperti itu. Kau punya data di mana? Kalau Bible masih boleh dipakai di Amerika untuk belajar anak-anak sekolah, mana? Itu datanya kalau mau bantah data saya. Amerika Serikat tidak ada mata pelajaran agama tuh, nggak ada pelajaran agama mereka. Itu berarti semakin membenarkan kalau Bible nggak dibaca, kucluk. Yang kau bilang data saya nggak benar itu berarti anak-anak sekolah di sana masih bisa baca. Mana datanya anak-anak sekolah di sana baca Bible? Kalau kau bilang di sana nggak ada pelajaran agama, ya berarti semakin benar. Gimana bisa belajar agama? Gimana bisa belajar Bible kalau agama aja nggak dibahas? Yang saya minta itu kamu bantah, berarti di sana anak-anak sekolah tetap membaca Bible-mu yang berisi ini. Yang berisi apa nih? Data ya. Yang berisi apa? Yang berisi pornografi dan tidak senonoh. Ini harusnya kamu berarti bisa menunjukkan di sana tetap dibaca. Nggak paham juga, namanya juga oten, botol. Nggak paham. Ini. Iya kan? Nih, kucluk. Jika di sekolah di Amerika Serikat tidak ada mata pelajaran agama tuh. Ya memang kampret. Kalau nggak ada pelajaran agama, ya mesti aja Bible-mu nggak bisa dibahas. Yang saya minta buktikan, coba dengerin, kuping dipakai dulu. Yang saya minta buktikan ini salah. Berarti kalau ini salah apa? Berarti di sekolah sana masih membahas Bible, masih membaca Bible. Kalau kamu menarasikan di sana sudah nggak ada pelajaran agama, ya berarti data yang saya bawa benar. Jangankan pelajaran agama ya, kalau baca ini aja nggak bisa ya wajar aja lah, karena nggak ada pelajaran agama. Gimana sih ini kucluk? Pelajaran agama. Emang nggak masuk kurikulum agama tuh, tidak Ya memang tolol, inilah ya anak-anak tolol ini ya memang ya. Kurikulum agama itu tidak masuk kurikulum. Memang ibu, kalau nggak ada pelajaran agama berarti terbukti Bible nggak mungkin dibaca. Kucluk. Ini ada nggak sih piring otomatis buat dilempar ke Bu Marlin ini? Pecahin piring dulu nih ke Bu Marlin nih. Di Amerika cuman agama Kristen, agama ateis juga ada. Ini Bible Bu, Bible dilarang di sekolah UTAH, nggak ada Bu, nggak ada, dibahas, dilarang. Kalau ibu bilang nggak ada pelajaran agama ya wajar lah, nggak ada baca Bible, pelajaran agama aja nggak ada. Logikanya itu loh kok nggak ada sih ini orang, otak nggak ada kan? Ini kita udah nggak masuk kurikulum mereka di sekolah. Ya memang nggak masuk kurikulum, makanya nggak perlu bahas Bible yang isinya pornografi tidak senonoh, nggak perlu karena memang nggak ada pelajaran agamanya. Mau dibahas apanya lagi? Udah jelas-jelas ini pornografi nggak senonoh, agama dihilangkan, nggak apa-apa lah memang. Ya memang benar yang saya minta. Kalau bantah, berarti mana datanya anak-anak sekolah di sana masih bisa membaca Bible yang buku-bukunya itu pornografi dan tidak senonoh? Mana datanya? Kok gak nyambung ini anak-anak tolol ini memang ini. Nangis. Siapa yang nangis? Itu. Emang agama di Amerika itu cuman agama Kristen kan, nggak bukan agama Kristen aja. Bu Bahlul, yang kita bahas ini Bible nggak boleh dibaca di AS. Anak-anak sekolah itu nggak bisa baca-baca itu lagi karena dianggap ini buku-buku pornografi dan tidak senonoh. Gimana sih ibu ini? Ibu. Ya sekarang gini loh Bu, kalau di sekolah dibikin ajaran agama, gimana yang ibarat kata yang nggak punya agama yang dia percaya? Sah, gak nyambung.
Inilah ya Yeremia 4:22 ini ya. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka Emang tidak mengenal aku. orang itu Mereka adalah anak-anak tolol dan mereka tidak mempunyai pengertian. Ya ini Bu Marlin ini salah satunya. Gereja. Botol. Botol, botol. Si botol. Au au. Si botol. Botol kalian yang botol mah. Loh kau yang botol, kamu ku tampilkan data kau botol. Karena kau bahas itu nggak nyambung-nyambung ya. Ini nih, ku tunjukin fakta nih. Closing statement aja lah. Malas aku bicara sama anak-anak botol ya. Kalau lihatnya di Google, apa sih yang nggak di Google semua? Ini loh, apa sih yang nggak di Google ya? Ya kan, Google aja bisa buktikan ini. Yeremia 4:22 nih. Nih ya. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Ya ini anak-anak tolol ini, anak-anak bodoh botol ini. Nah itulah closing statement saya ya. Nggak mau saya panjang-panjang bicara sama anak-anak botol ya. Yang nggak Ya. percaya sama Tuhan itu termasuk dirimu itu Bu Natali. Loh, kok bisa saya? Kok bisa saya? Kan kau kan bilang gini, aku anak Tuhan, ya kan? Engkau anak Tuhan, gitu kan? Anak-anak Tuhan, ternyata apa ini? Sungguh bodohlah umatku itu tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol, ya. Tolol nggak tuh? Enak. Gimana rasanya jadi anak-anak tolol? Enak, Bu. Cerita dong, Bu. Paulus itu yang Cerita Bu, kesaksian rohani Bu. Biasanya di gereja gitu. Ayo Bu Marlin maju kesaksian rohani. Kesaksian betah sebagai anak-anak tolol. Ayo. Bu, biar maju diskusinya. yang nggak percaya Yesus itu kamu lah itu tolol. Yang nggak percaya Yesus. Loh. Ya kau ini. Udah jelas-jelas ini kau kok di Bible kau. Tolol. Ya kau Yang ini. nggak percaya Yesus itu yang tolol. Nggak percaya. Kau ini. Ya, iya kau memang bodoh karena Kristus. Memang ini nih ya. Yang karena Kristus itu bodoh apa enggak ya? Ini nih. Ku tunjukkan lagi ya. Oh, kasihan memang nih anak-anak tolol nggak tahu harus diedukasi nih, namanya juga anak-anak tolol ya. 1 Korintus 4:10 ini ya. Aduh, kami oten ya pengikutnya Paulus ya. Kami bodoh oleh karena Kristus. Aduh, udah tolol bodoh nggak tuh? Dari tadi udah dibilangin bandel sih. Masih aja nantangin nih si ibu botol ini. Dasar anak-anak tolol. Ya Tolol nggak tuh? Ya tolol lah. Botol nggak tuh? Ya botol lah. Bodoh dan tolol gimana nggak botol? Hah? Ya, sudah Bu, cukup Bu, cukup malu. Apa kurang malu? Cukup lah Bu, masa masih kurang malu sih Bu? Ya, anak-anak tolol yang tolol karena Kristus ya, semangat Bu, ceritakan kesaksian rohanimu Bu. Betah ya Bu ya, rasanya jadi anak-anak tolol ya Bu ya. Betah banget dong. Ya. Udah kan? Udah. Ya udah. Jadi udah jalan kebenaran, jalan yang lurus. Udah, nggak usah curhat. Kita semua udah tahu keluh kesahmu sebagai anak-anak tolol. Nggak usah curhat di sini ya. Paham kau? Ciri-ciri bentar lagi kabur, masuk ember. Nggak jadi masuk ember. Nggak jadi masuk ember, Bu. Udah. Enak ya Bu ya, jadi anak-anak tolol ya Bu ya. Nggak takut ngadepin ibu kayak Natalia ini. Iya, kan kamu anak-anak tolol, mesti aja. Kalau saya sih ya takut aja lah ngobrol sama anak-anak tolol, saya takut. Nggak mau ketularan tolol saya. Ya. Anak-anak tolol memang nekat namanya juga anak-anak tolol, bukan main, nekat. Ya kamu termasuk satu kamu Ya itu. enggak dong, Tolol itu dirimu iya, Lundro. Bu, iya Bu ya, fakta Bu. Kalau Ibu bilang saya tolol dulu iya Bu. Waktu saya mengimani Bible sebagai kitab suci saya, tercatat di Yeremia 4:22, saya itu termasuk Bu, sebagai umat yang bodoh, sebagai anak-anak tolol ya. Dulu saya termasuk ini. Tapi sekarang enggak. Dulu saya yang ngakunya pengikut Kristus Bu. Oh ternyata dulu saya tolol karena Kristus Bu, bodoh karena Kristus. Sekarang enggak. Jadi sekarang Ibu aja nggak usah sok-sokan nuduh saya. Saya udah keluar dari kebodohan karena Kristus. Paham nggak sih Bu? Nggak paham lah, namanya juga anak-anak tolol. Mana bisa paham? Sampai sekarang juga ibu masih bodoh, kalau nggak percaya Yesus masih bodoh gitu. Mana datanya? Udah jelas kau yang bodoh. Terus orang yang di luar Kristen apa? Yang di luar Kristen apa nih? Mulia. Kalau Oten apa? Hah? Kalau Oten hina. Anjing lagi itu katanya tuh. Bani Kunarion. Bani Kunarion.
Nggak tahu dia, namanya juga anak-anak tolol. Mana dia paham itu Bang Blender? Enggak, Bu. Kalau misalkan mengatakan bodoh, di mana datanya? Itu namanya kan pendapat Ibu sendiri. Kalau ini kan benar. Bodoh karena Kristus. Intinya, Bang Blender, di luar ajaran Alkitab adalah ajaran sesat dan ajaran bodoh. Udah, Dia- itu aja di luar. Di luar Bani Israel disebut anjing loh, Bu. Anjing. Itu Yesus yang mengatakan, bukan kami. Yesus. Gimana coba? Intinya di luar ajaran Alkitab itu ajaran sesat. Udah. Di luar Nggak ada ajaran data. Nggak ada data. Namanya juga anak-anak tolol, dimintain data mana bisa nunjukin data. Namanya juga anak-anak tolol. Kalau ngomong ya asal jeplak, namanya juga anak-anak Ya tolol. sekarang, oke, di luar ajaran kitab. Sekarang emang Ibu mengikuti ajaran kitab apa? Iya. Oke, baik. Di mana Yesus mengajarkan ke gereja? Ayo, mana? Ayo. Deng 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 dung dung tak ada dung Gereja dang itu dang kan baik deng deng. Allah. Tapi mengikuti ajaran kitab, emang ada perintah di kitab diajarkan ibadah ke gereja? Bait Kan Allah. berarti di luar Alkitab nih. Berarti kan di luar Alkitab kan? Berarti punya sama. Kan di luar Alkitab. Apakah ada mengajarkan ibadah ke gereja? Kan nggak ada. Berarti di luar Alkitab kan? Benar nggak? Tempat ibadahnya orang Kristen itu bait Allahnya Kristen kan gereja Sekarang nak. ada nggak pertanyaannya? Adakah Yesus memerintahkan ibadah ke gereja? Itu loh. Ada nggak? Allah ya benar itu bait Allah. Ya mana dia? Ke gereja ada nggak? Ke gereja kucluk. Ke gereja loh. Pertanyaan ke gereja. Emang anak-anak tolol ini nggak nyambung. Ya arti itulah. gereja apa? Bahasa gereja itu apa? Contoh Arti rumah ibadah. rumah ibadah iya kan? Ya mana? Kita harus ke rumah ibadah. Ya mana ayatnya? Mana ayatnya Yesus mengajarkan ke rumah ibadah? Justru dikatakan munafik. Mana yuk coba? Kan berarti di luar Alkitab. Di luar kitab itu kan? Tadi siapa mengatakan di luar kitab apa dikatakan sesat? Hah? Penyesat Sesat kan? katanya, sesat kata dia. Ya udah berarti yang sesat siapa? Kan kalian. Yang nggak ada di kitab tapi diajarkan. Mana? Di mana coba? Mana ajarkan Yesus mengajarkan ibadah gereja? Kan nggak ada. Berarti yang sesat kan kalian, bukan kami. Semananya. Bu Marlin, yang ada Yesus itu Bu di Bible-mu Bu, tercatat Bu, pernah ke masjid? Mau tahu ayatnya Bu? Mau tahu? Ada tertulis di Yesus itu ke masjid mana ada? Ada. Iki ndelok matamu yo. Delok niki matamu iki, mripatmu iki delok niki mripatmu. Neripak. Mripatmu iki delok. Sik, Neripak. buka layar. Sik. Meripat. Sik, tak otomatis nanti sik, metik. Ah, ini ya. Kau lihat nih, meripatmu yang delok niki. Nah, di Alkitab itu kan bukan Ya iya, ini Bible-mu ini. Diamlah kau. Ndelok niki ya. di masjid dibilang bait Allah. Wih, nih. Apa ini Bu? Matius 12:9. Maka habis pergi dari sana, Tuhan masuk masjid. Oh, aduh gila nggak tuh besaran masjidnya daripada Tuhannya Bu? Hah? Nih, setelah berjalan dari sana, masuklah Isa ke dalam masjid nih Bible Bu. Clean cut Bu, Matius 9. Itu Matius 9:12. itu Bukan Bible katanya, bukan Bible ya. Perlu lagi ya. Yesus masuk masjid Bu, nih. Markus Bu. Nih, ini Bu. Nih, Yang ada di Alkitab Sabda ya. itu kitab Alkitab Sabda itu Bible LAI loh, Kuculuk. Parah ini memang anak-anak tolol ini nggak paham dia ya. Itulah. ya kalau itu kan sabda udah beda lah sabda sama Udah nanti sama nanti kutunjukin datanya ya. Nih, Markus 3:1 ya. Maka kembali Tuhan masuk dalam masjid Bu. Masjid ya tuh. Nah, masuklah ke dalam masjid. Ngapain dia di masjid? Hah? Benar. Tuhan masuk masjid. Aduh. Aduh. Benar. Lagian mana ada Markus 31? Mana ada Markus 31? Markus 3 nih. 1. Nggak bisa lihat. Anak-anak tolol. Nggak bisa. Ibadat itu bukan masjid, rumah ibadat. Ini apa? Saya baca apa nih? Ini masjid apa gereja ini Bu? Masjid apa gereja? Coba kau tunjukkan satu dalil di terjemahan manapun silakan. Bible versi terjemahan manapun, kamu silakan tampilkan bahwa Yesus itu masuk gereja. Ada nggak?
Ada nggak? Terserah kamu mau pakai terjemahan apapun. Cari Yesus masuk dalam gereja. Ada nggak? Nah, ada nggak? Nih baca rumah ibadat nih. Iya, Rumah itu kan ibadat TB, itu kan TB. Saya minta terserah kau mau pakai terjemahan LAI yang tahun berapa terserah. Terjemahan manapun silakan. Tunjukkan satu data, terserah Bible-mu itu kan banyak versi ya. Terjemahan manapun banyak ya. Tunjukkan satu data bahwa Yesus itu masuk ke gereja. Ada nggak? Ini kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Gereja itu artinya rumah ibadat. Muka gila kau, itu originalnya sinagoga, woi. Muka gila ini anak-anak tolol ini. Nih, kalau original teksnya itu sinagog, woi. Sinagog bukan gereja, woi. Woi. Kalau masjid itu terjemahan clean cut. Nah, saya minta terjemahan manapun terserah bebas. Kamu mana terjemahanmu ya, Bible, terjemahan apapun silakan tunjukkan bahwa Yesus itu pernah masuk ke dalam gereja. Heh? Ada nggak Yesus masuk ke gereja? Sinagog Sinagog itu bahasa Iya, rumah ibadah Yahudi bukan gereja, kuculuk. Woi. ibadat sinagog. Ini sinagog, ini original teksnya sinagog nih. Ini, sinagog. Ya yang saya minta gereja mana? Mana gereja? Mana gereja? Mana Yesus ke gereja? Terserah Bible terjemahan manapun mana? Anak-anak tolol, mana? Woi, tolol. Tempat ibadat, gitu dong dari tadi kalau jawab. Yang saya minta tempat ibadah mana? Gereja, diterjemahkan gereja. Ada nggak Bible terserah versi manapun? Kalau Bible ya, saya ketemu nih Bible versi clean cut itu diterjemahkan masjid, ternyata Tuhanmu itu masuk masjid. Tuhan masuk masjid nggak tuh? Nggak bahaya tuh, lebih besar pintunya daripada Tuhannya. Nggak berserak ini Tuhan masuk masjid. Emang nama beribadah kalian apa, Bu? Berdoa ya? Kebaktian ya, gitu ya? Hah? Ya kalau bahasa Nama dibilang ibadah? kebaktian. Kebaktian, bukan sembayang ya? Bukan ya? Ada ibadah dibilang. Sembayang bukan ya, sembayang ya? Ada beda, bukan sembayang. Itu mah Bukan ortodoks. sembayang ya? Bentar Bang Blender, sebelum dilanjut Bang Blender. Berarti Ibu ini ngaku aja ya Bu ya, nggak pernah ketemu Bible versi manapun bahwa Yesus itu masuk gereja ya Bu ya? Ya saya mah versi LAI. Ya nggak ada kan Bu, Yesus masuk gereja. Kok malu sih Bu, nggak pernah ya Bu ya? Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Ya enggak dong, mau jawab aja malu gimana sih Bu Marlin? Oke lanjut Bang Blender. Ya, tadi katanya nggak sembayang. Coba Natali buka KPR 3 ayat 1. Oke. Nih, Kis 3 Pada suatu hari menjelang waktu sembayang. Ayo, Sera. Aduh, Bayang. Sera. Bayang. Bayang. Sera. Tadi katanya nggak sembayang. Ayo. Nih kata gereja itu dari bahasa Portugis. Siapa yang nanya kata gereja dari bahasa apa, Kucluk? Mana terjemahan Bible-mu? Masih nggak move on dia, masih mau bahas yang tadi. Mana Yesus masuk gereja? Kucluk, sembayang ya. Sembayang di gereja. Mana Yesus masuk gereja? Ayo di follow. Teman-teman yang mau follow silakan Bayang ya. tuh ya, sembayang ya. Sembayang ya. Mana dia sembayang di gereja? sembayang. Bersera nggak tuh? Yesus sembayang di gereja, ada nggak? Sembayang, kalau ortodoks. Itu Iya, mah ada nggak? Ada nggak Yesus masuk gereja itu ada nggak Bu? Sembayang di gereja ada Bu? Menjelang waktu sembayang yaitu pukul 3 petang. Pukul 3 menjelang waktu sholat asar. Ayo. Deng dang. Waduh. Berarti ini maksudnya apa ini? Tuhan masuk masjid dia sholat asar gitu kan? Waduh gile lu Ndro. Yang bener aja Bu Marlin, masa Tuhan masuk masjid sholat asar? Yang bener aja dong. Gile lu Bu. Jangan gitu dong Bu. Masa Tuhan masuk masjid buat sholat asar? Jangan gitu dong Bu. Aduh Ibu bersera Ibu ini. Bersera ini dia. Bersera guys. Bersera dia. Bu, masa Tuhan masuk masjid sholat asar? Yang bener aja dong Bu Marlin. Gile lu Ndro. Gile lu Ndro Bu. Tuhan masuk masjid sembayang lapo iku sore-sore iku sholat asar
Apa nggak bersera? Yang bener aja dong Bu Marlin. Ah, gile lu ntar Bu. Gile lu. Bu jangan ngadi-ngadi lah Bu. Nangis kan dia kan? Bang Blender, nangis dia Bang Blender. Membaca bedanya sama sabda. Ih, siapa ini doubling ini? Abbas doubling. Turun dulu aja. Aduh, udah di mute ya. Apa? Anak-anak tolol. Anak-anak tolol, woi, anak-anak tolol. Di situ dan bukan dari sabda, bukan dari LAI. Loh, LAI itu sabda, kuculuk. Tunjukin ya, aku tunjukin. Ini memang anak-anak tolol. Sebentar, anak-anak tolol nih. Saya ajari kamu ya, anak-anak tolol ya. Saya memang harus sabar mengajari anak-anak tolol ya. Sebagai mantan anak-anak tolol, akan saya ajari yang masih tolol ya. Saya dulu juga anak-anak tolol. Bentar, saya ajari ya. Saya ajari Anda. Bentar ya anak-anak tolol ya, sabar ya anak-anak tolol. Dari sabda kan bukanya. Datanya saya buka. Sebentar ya anak-anak tolol. Diam dulu ya anak-anak tolol. Oke, anak-anak tolol bisa lihat di sini? Belum kubuka ya kamera ya. Mantan anak-anak tolol akan menunjukkan data. Ya. Saya mantan anak-anak tolol, sekarang lagi ngajarin anak-anak yang masih tolol. Ya, ini lihat webnya ya, sejarah.co LAI ya. Ya, kita bisa lihat cek di sini. Sejarah Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, Salemba Raya 12 Jakarta dan bla 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 dan au. Oke ya, kita lihat. Dia bilang sabda itu bukan LAI, guys. Dia bilang sabda itu bukan LAI. Kita klik di sini ya. Kita klik ya di sini, lihat. Ya anak-anak tolol, matanya dilihat. Sabda diklik. Oke, masih loading. Dan ternyata ini ya Sabda News. Kita bisa lihat lagi di bawah. Kita lihat lagi. Nih YLSA ya, Yayasan Lembaga Sabda ya. Ya. Ini ya. Bisa lihat ya. Oh, dasar anak-anak tolol ini. Nih, YLSA ya. Kalau lihat nih, YLSA ini sama dengan LAI, sama. Kita back lagi, kita back. Jepret. Nih, Sejarah Alkitab Indonesia. Dari mana? LAI. LAI. Makanya di sini LAI, diklik ini YLSA ya kan. Jadi satu sama sabda, kucluk, anak-anak tolol. Semoga kau paham ya, anak-anak tolol ya. Saya mau rumah ibadah dibilang nggak ada, dibilang masjid. Ya kan kok anak-anak tolol, mana diajarin itu? Kalau kau tahu itu kok nggak bakal betah jadi anak tolol, kok ke masjid bisa-bisa. Gimana sih anak-anak tolol ini? Nggak ada ya dalilnya ya, Yesus masuk gereja nggak ada ya? Nggak ada. Ada nggak? Ada nggak? Terserah Bible versi manapun ya. Terserah deh, versi manapun silakan. Nih, ini LAI semua ini udah masuk di sini nih ya. Sama sabda itu sama ya. Terkonek sama dia, sama. Anak-anak tolol nggak paham dia. Ya, ada nggak terjemahan manapun deh, terserah kau. Mau terjemahan manapun ada nggak? Ada nggak? Ada nggak Yesus masuk dalam gereja, ada nggak di sini Tuhanmu masuk masjid? Tuhan masuk masjid ten. Gak bahaya tadi kira. Tuhan masuk masjid rek. Gak bahaya tadi kira. Tuhan masuk masjid rek. Aduh, besaran masjidnya daripada Tuhannya. Pintunya juga lebih gedean pintunya daripada Tuhannya. Gak bahaya tadi. Sembayang lagi tadi ya. Sembayang dia. Sembayang. Wih, sembayang sholat asar. Waduh, masuk masjid. Sholat asar. Yang jelas mampus Bu. Rumah ibadat nggak ada dibilang masjid. Di Alkitab saya nggak ada tulisan masjid. Iya kan Bible kau Bible khusus anak-anak tolol. Hanya satu versi, kok nggak tahu yang lain. Udah ku ajarin, kok masih tetap sih? Oh iya dong, namanya juga udah dibilangin anak-anak tolol, jangan kaget ya. Ya, jangan kaget. Memang. Berarti nggak ada ya? Yesus masuk gereja nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada Bu. Adanya masuk masjid Bu, masuk masjid ya. Kalau original teksnya sinagoga ya Bu ya. Kalau terjemahan Clean Cut itu masjid. Silakan kalau Ibu masih ngotot harus ke gereja, tunjukkan satu data aja, terserah Bible versi manapun. Tunjukkan Yesus masuk gereja. Sampai mencret nggak ada Bu ya.
Nggak ada. Oke, silakan siapa ini mau lanjut diskusi sama anak-anak tolol? Siapa mau lanjut diskusi sama anak-anak tolol ini? Bang Blender sinyalnya merah ya? Lanjut Nah, dulu Bang Temon. kali lanjut dulu ah. Ah udahlah, ini terlalu tolol ini, udah banyak edukasi Ya udah nih. ganti ya. Gantian yang lain aja nih, anak-anak tolol ini udahlah cukup lah. Banyak ilmu dia dapat dari aku. Aku kan mantan anak-anak tolol. Wajarin lah ini anak-anak yang masih tolol ini. Udah gantian yang lain. Yang tolol. Udahlah, jangan curhat Yang ya. Yang lain yang mau bungkus ini anak-anak tolol ini silakan, tempat dan waktu dipersilakan. Bang Api Aceh silakan. Ini Oten silakan naik jika permintaan. Dan buat teman-teman yang lagi nonton di TikTok maupun di YouTube manapun ya, jangan lupa ramaikan juga channel YouTube Natalia Iriani ya. Oke, lanjut. Orang yang ngaku bodoh itu sebenarnya dia yang bodoh, mengaku pintar, dia sebenarnya itu bodoh. Ya memang bodoh kau, udahlah. Ini nggak ada ya yang mau eksekusi anak-anak tolol ya. Nggak ada ya yang mau ngobrol sama anak-anak tolol ya. Nggak ada. Enggak, soalnya Imam Syafi'i kan pernah berkata, katanya Imam Syafi'i itu kalah 1 kali berdebat, cuman 1 sama orang-orang tolol katanya gitu. Jadi saya gak mau lah. Jangan berdebat dengan orang tolol ya kan? Iya Bang Temon ya. Iya betul karena tadi. Makanya. Bang Blender silakan Bang Blender. Semakin jelas kebenaran Bibelnya, semakin jelas kebenaran Al-Quran tentang kalian. Sama nih. Ayo, dari mana lagi diambil? Kalian bodoh karena Kristus benar. Dan di Al-Quran dikatakan apapun kebenaran disampaikan kepada kalian, tetap kalian gak akan terima. Benar kan? Jelas sudah. Jadi apa lagi rujukannya? Benar kita. Sama-sama. Pedoman kita, ya Alkitab suci masing-masing lah bos. Itu karena perkataan Tuhan. Nah, Al-Quran lebih jelas lagi tentang kalian. Jadi kita mendengar perkataan orang, sorry lah, orang aja bisa ngarang. Tapi kalau Bible kan benar, kami bodoh karena Kristus. Benar, bodoh karena Kristus. 1 tambah 1 tambah 1 setengah on. Ya kan? Benar, terserah. Itu terserah kalian. Kami cuma menyampaikan. Malulah bodoh, kita dikatakan bodoh ah. Kenapa? Imani saja, imani. Apapun cerita imani saja udah. Mau apapun dibilang imani. Aduh majang. Jadi suruh ke jurang imani saja, ke jurang imani saja. Nggak masuk akal lah. Kalau pembahasan suruh imani terus. Kamu, janganlah. Udah dibilang tadi dikatakan nabi palsu. Siapa itu? Paulus. Pelajari Paulus lah nabi